Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Firdaus dan teman saya Alfredo Berta Agustian. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem suspensi. Yang pertama adalah pengertian dari sistem suspensi. Sistem suspensi adalah sistem peredam getaran yang ditimbulkan oleh jalan yang tidak rata dan menambahkan daya cengkram antara ban dengan jalan. Prinsip kerja dari sistem suspensi adalah sistem suspensi terdiri dari berbagai macam komponen tertentu yang berfungsi meredam kejut dan getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata, yang berujung dengan meningkatnya kenyamanan kendaraan dan pengendalian dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, fungsi suspensi. Yang pertama, menyerap getaran, osilasi, dan getaran akibat pengaruh dari permukaan jalan yang tidak rata. Yang kedua, memindahkan gaya pengereman yang gaya gerak ke bodi kendaraan. Yang ketiga, penompang bodi pada aksel dan memelihara letak geometri antara roda. Selanjutnya, komponen utama suspensi. Yang pertama, pegas, stabilizer, shock absorber, ball joint, stroke bar, lateral control rod, upper arm, dan lower arm. Selanjutnya, lateral control rod, dan yang terakhir pegas coil atau coil spring. Selanjutnya adalah jenis-jenis atau model suspensi. Yang pertama adalah suspensi poros kaku atau suspensi rigid dan suspensi bebas atau suspensi independen. Jenis suspensi rigid yang pertama adalah suspensi pegas daun atau leaf spring. Suspensi leaf spring ini adalah sistem suspensi rigid yang menggunakan beberapa plat baja memanjang yang ditumpuk untuk menghasilkan gaya lentur sebagai pegasnya. Komponen-komponen dari leaf spring ini adalah yang pertama mata pegas untuk menghubungkan pemasangan pada rangka. Yang kedua, baut pegas untuk mengencangkan per daun dan mata pegas yang dipasang. Klem pegas untuk mengunci per daun utama dan per daun yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah penggantung pegas untuk dudukan mata pegas. Lalu baut pengikat pegas untuk mengunci per daun bagian tengah sama seperti klem tapi ini berada di bagian tengah. Selanjutnya adalah baut U, merupakan baut berbentuk U yang digunakan untuk mengikat antara pegas dan beam axle. Selanjutnya, jenis-jenis suspensi coil spring atau solid axle. Suspensi coil spring dengan trailing arm adalah suatu sistem suspensi pegas coil solid axle dengan batang trailing arm sebagai tumpuan pegas coil. Selanjutnya adalah jenis suspensi semi independent. Jenisnya adalah trailing arm dengan twist beam. Suspensi ini adalah suatu sistem suspensi semi independent yang menggunakan pegas coil solid axle dengan penggabungan twisting beam dan trailing arm sehingga kinerja sistem suspensi menjadi lebih stabil dibandingkan dengan suspensi coil spring yang hanya menggunakan trailing arm. Tipe trailing arm dengan twist beam ini biasanya di bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas pada axle beam. Di samping itu, stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan dengan menurut arah ke komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah beban dari arah vertikal diteruskan ke pegas coil, shock absorber, dan lower bushing, upper support rubber cushion.
Selanjutnya beban dari arah depan dan belakang diteruskan ke komponen suspension arm dan front bushing. Beban dari arah samping bekerja pada komponen lateral root bushing. Ini merupakan gambar konstruksi dari trailing arm dengan twist beam beserta komponen-komponennya. Selanjutnya adalah sistem suspensi bebas atau independent suspension. Suspensi jenis ini yang pertama adalah suspensi McPherson. Suspensi ini dikonstruksi pada bagian atas menggunakan peredam shock absorber dengan pegas coil yang tegak lurus dengan lower arm. Suspensi ini banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan modern saat ini. Cara kerja dari suspensi ini adalah ketika roda melewati tanggul, maka roda mobil akan terdorong vertikal ke atas. Di sini lower arm akan mengayunkan roda mobil secara vertikal sehingga bodi tidak ikut bergerak ke atas. Di sisi lain, satu unit shock absorber dan pegas coil akan menahan gaya vertikal roda. Namun karena unit ini memiliki daya elastisitas, maka gerakan vertikal tersebut justru akan memendekkan panjang shock absorber. Di sini proses penyerapan getarannya terjadi. Ini bisa dilihat, ini adalah gambar ini merupakan konstruksi dari sistem suspensi McPherson. Selanjutnya adalah suspensi single wishbone. Suspensi single wishbone adalah jenis sistem suspensi independen yang dimana hanya menggunakan satu lengan saja, sedangkan peredam menggunakan shock absorber dengan pegas coil. Suspensi single wishbone ini digunakan sebagai suspensi depan atau dapat juga di bagian belakang kendaraan. Selanjutnya, suspensi double wishbone adalah jenis sistem suspensi independen yang menggunakan dua lengan, yaitu lengan atas upper arm dan lengan bawah lower arm. Sedangkan perbedaannya menggunakan shock absorber dengan pegas coil, pegas daun, atau dapat juga pegas torsi. Suspensi double wishbone digunakan untuk suspensi kendaraan jenis Jeep atau SUV. Nah, ini dia tampak konstruksinya. Suspensi double wishbone memiliki keunggulan daripada jenis suspensi lain, yaitu sangat kokoh daripada suspensi single wishbone dan McPherson. Namun suspensi double wishbone ini sangat banyak komponennya sehingga perawatannya lebih sulit dibandingkan suspensi single wishbone dan McPherson. Selanjutnya, komponen suspensi udara. Yang pertama yaitu tabung penyimpanan komponen. Kedua adalah tabung penyimpanan, berfungsi menyimpan cadangan udara pada saat sistem bekerja. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kekurangan udara pada sistem sehingga menjamin sistem akan dapat selalu bekerja dengan baik. Selanjutnya, selang udara bertekanan tinggi. Komponen ini suspensi ketiga adalah selang udara bertekanan tinggi. Selang ini akan menghubungkan tiap komponen yang dialiri udara bertekanan tinggi dengan tugas yang demikian berat, maka selang wajib memiliki sifat dapat menahan tekanan yang disyaratkan. Selanjutnya, kantong udara komponen air. Suspension berikutnya adalah kantong udara. Menjadi tempat udara menerima beban kendaraan. Kantong udara ini dapat menyesuaikan tekanan yang terjadi padanya. Kesesuaian ini diwujudkan dalam bentuk volume kantong udara. Volume kantong udara akan berubah-ubah sesuai beban kendaraan. Nah, selanjutnya katup solenoid. Komponen terakhir adalah katup solenoid. Katup solenoid ini menjadi pintu antara udara di dalam tabung penyimpanan dan kantong udara. Katup ini bekerja pada saat udara akan masuk dan keluar ke dalam kantong udara. Nah, ini dia. Sekian, terima kasih dari saya kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.